Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema perubahan hidup dalam Kristus. Perubahan hidup yang menjadikan seseorang menjadi baik dan rohani, saudaraku, hanya dapat terjadi bila ia sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan kepada Kristus. Pada saat ini, saudaraku, dari 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 18, kita seperti biasa akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita dapat mengalami perubahan hidup dalam Kristus, sehingga hidup kita, saudaraku, menjadi baik, menjadi rohani, menjadi berkat bagi banyak orang. Kebenaran yang pertama, saudaraku, perubahan hidup dalam Kristus terjadi bila kita berbalik dan bertobat kepada Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan berkata, tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. Maksudnya ini orang-orang Israel, saudaraku, orang Yahudi. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati setiap orang berbalik kepada Tuhan, bertobat maksudnya ya, berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan pasti akhirnya dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jadi ayat-ayat dalam firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bila seseorang sungguh-sungguh bertobat dan berbalik atau percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka pikirannya yang tumpul, yang membuat seseorang tidak mengerti, saudaraku, firman Tuhan, itu akan disingkapkan. Dan selubung yang menutupi hati, yang membuat seseorang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, akan disingkirkan. Jadi berbalik dan bertobat kepada Kristus akan membuat kita mengalami perubahan hidup yang baik, saudaraku, ya, lebih baik begitu ya dalam Kristus, sehingga pikiran kita tidak menjadi tumpul dan kita dapat mengerti kitab suci, kita dapat mengerti firman Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudaraku, perubahan hidup dalam Kristus terjadi bila kita dimerdekakan oleh Roh Allah atau oleh Roh Kudus. Selanjutnya 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, ada Roh Kudus, saudaraku ya, yang memenuhi hati kita, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, saudaraku, dari hidup lama, dari dosa, saudaraku. Perubahan hidup dalam Kristus, saudaraku, yang menjadikan hidup kita menjadi rohani, menjadi baru, saudaraku, dan mengalami kemerdekaan adalah oleh Roh Allah. Kemerdekaan oleh Roh Allah, saudaraku, dalam Kristus, pertama-tama dan yang terutama, kita dibebaskan dari hukuman dosa dan dari perbudakan dosa serta dari ikatan kuasa iblis. Saat kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus, maka kemerdekaan oleh Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku, untuk menang, saudaraku ya, hidup berkemenangan dari dosa dan kuasa iblis. Dalam Galatia 1, saudaraku, ayat 3 sampai 4 berkata, kasih karunia atau keselamatan atau berkat kasih karunia, ya, keselamatan dari Tuhan Yesus menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi saudaraku, kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kemerdekaan. Dari apa? Dari dosa-dosa.
kelepasan dari dunia yang jahat, dari dunia iblis yang sekarang ini terus bekerja. Bukanlah kemerdekaan saudaraku ya, kita dimerdekakan, bukan kita dimerdekakan kita bebas melakukan dosa, bukan. Tetapi ini adalah berkat supaya kita melayani Tuhan. Jadi setelah kita dibebaskan dari dosa, dari kuasa jahat, kita saudaraku dipanggil untuk apa? Melayani Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia, bagi sesama manusia. Dalam Roma 6 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari apa? Dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus, saudaraku. Jadi dahulu memang hidup kita dipenuhi dengan dosa-dosa. Kita adalah calon-calon neraka. Tetapi setelah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, Allah saudaraku sekarang menjadi pusat kehidupan kita. Supaya kita melayani. Jadi oleh Allah kita sekarang hidup dalam kebenaran. Dan menjadi hamba kebenaran untuk apa? Kemuliaan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, perubahan hidup dalam Kristus menjadikan hidup kita bagaimana? Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus. Wow saudaraku ya. 2 Korintus 3 ayat 18 selanjutnya firman Tuhan berkata, dan kita semua orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan saudaraku, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Orang bisa melihat saudaraku. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, yang semakin bertumbuh saudaraku. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang-orang percaya saudaraku, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, bahwa perubahan hidup dalam Kristus menjadikan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perubahan hidup dalam Kristus mencerminkan kemuliaan Tuhan terjadi saudaraku, saudara, bila kita sungguh-sungguh bertobat, beribadah dan bersekutu dengan Tuhan Yesus yang semakin erat. Dan kita mau sungguh-sungguh juga belajar firman Tuhan. Saudaraku ya, di gereja, di rumah, saat teduh, sekolah minggu. Dan kita juga mau menjadi pelaku firman, serta hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sepenuhnya. 1 Yohanes 3 ayat 2-3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa. Inilah janji firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kelak saudara, Kristus akan menyatakan diri, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus karena kita melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Karena itu saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus sehingga hidup kita mengalami perubahan dalam Kristus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita menjadi rohani, menjadi baik. Saudaraku, tinggalkan setiap dosa, kenajisan, kebiasaan buruk. Mulailah hidup dalam Kristus. Setialah beribadah, melayani Tuhan, saudaraku. Setialah membaca firman Tuhan. Setialah kita melakukan firman Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara, bagi masyarakat. Layanilah Tuhan dan menjadi berkatlah bagi sesama supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 3 ayat 14-18. Bagaimana kita saudaraku mengalami perubahan dalam Kristus menjadi baik dan menjadi rohani. Yang pertama, kita harus berbalik dan bertobat. Saudaraku, bertobat kepada Kristus. Yang kedua, kita harus dimerdekakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah saudaraku. Dan yang ketiga, kita harus hidup
akhirnya saudaraku nanti ya mencerminkan kemuliaan Allah dan orang bisa melihat saudaraku. 2 Korintus 3:18 saya bacakan lagi. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Orang bisa melihat saudaraku ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin bertumbuh, semakin besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni dosa kami. Kami mau sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan. Mungkin selama ini kami kurang sungguh-sungguh. Sehingga teladan Kristus, rupa Kristus, hidup kami, wajah kami tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi mulai saat ini kami mau berubah. Kami mau sungguh-sungguh bertobat. Supaya hidup kami menjadi baik, rohani, memuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.